في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Alaikum Besem Hamasya. Dari Huta Sialagan, dari kampung Sialagan, tempat di mana raja-raja Batak berkumpul dan pengadilan diselenggarakan di masa dulu, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Hineh matof umanaim sefet akim kamyakan. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya kalau semua saudara hidup rukun bersama. Terima kasih Anda telah setia mengikuti channel YouTube resmi saya. Oleh karena itu, like dan silahkan memberi komentar serta subscribe bagi yang belum. Tuhan memberkati. Bagaimanakah kita memandang budaya spiritualitas bangsa-bangsa dalam kaitan dengan Alkitab? Para rabi Yahudi pun sebetulnya sudah merintis pendekatan yang cukup bagus mengenai nabi-nabi yang bernubuat bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan nabi-nabi yang diutus bagi bangsa Yahudi yang diawali dari pemilihan Abraham yang Tuhan akhirnya memberkati pada berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan hubungan atau relasi antara Yahudi dan bukan Yahudi itu bahkan memuncak pada zaman berdirinya gereja kuno. Ketika gereja akhirnya harus merumuskan hubungan antara jemaat dari orang-orang yang tidak bersunat yang dikaitkan dengan jemaat bangsa-bangsa lain dan jemaat yang bersunat yang dikaitkan dengan orang-orang Yahudi yang percaya dengan Kristus. Ungkapan itu yang pada akhirnya di sejarah gereja kuno disebut sejak zaman Santo Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 100 Masehi. Kita mengaku adanya satu gereja yang kudus, am dan rasuli, satu gereja yang kudus, katolik dan apostolik yang mencakup baik anggota jemaat dari Yahudi maupun bukan Yahudi. Lalu bagaimana dengan kearifan lokal bangsa-bangsa lain? Anda bisa menemukan rujukannya dalam kitab suci, yaitu ketika Paulus mengunjungi kota Athena. Dan di sana ada banyak sekali dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Athena kuno. Dan Paulus berdiri di atas bukit Mars yang dikenal dengan Areopagus. Areopagus itu bukan sekedar bukit tempat menyembah, tetapi juga di dalamnya terletak pengadilan. Nah saudara-saudara, sekarang saya berada di Huta Sialagan. Huta artinya kampung, kampung Sialagan. Pada zaman dulu di Tanah Batak, tempat ini adalah tempat raja-raja berkumpul sekaligus tempat pengadilan di mana para kriminal diadili. Dan kita bisa melihat ini kursi-kursi tempat bagaimana raja duduk dan pengadilan berlangsung. Konsep ini tidak jauh beda dengan apa yang kita jumpai di kota kuno Athena. Lalu Paulus dituduh memberitakan ilah asing, tetapi Paulus merujuk kepada salah satu mezbah yang tidak ada arcanya, yang tidak ada patungnya, dan tertulis di atasnya kepada ilah yang tidak dikenal. Dalam bahasa Yunani, agnosto theo. Secara arkeologis, apa yang tercatat dalam kitab suci ini ternyata juga disaksikan oleh seorang penulis Yunani yang bernama Pausanias. Pausanias
menulis kira-kira tahun 150 setelah Masehi, yang menyaksikan tentang eksistensi altar bagi dewa-dewa yang tidak ada namanya, altar bagi dewa-dewa yang tidak diidentikan dengan Zeus, tidak diidentikan dengan Jupiter, tidak diidentikan dengan Aphrodite, tetapi tidak tertulis namanya. Ini meneguhkan apa yang tercatat di dalam kitab suci tentang agnostote. Lalu Paulus mengatakan, pertama-tama dia mengakui kearifan lokal bangsa Athena dalam hal memiliki tradisi spiritualitas yang sangat maju, bahkan very religious, sangat religius. Tetapi Paulus menemukan titik temu ketika dia mendapati ungkapan kepada ilah yang tidak dikenal, agnostote. Lalu ditekankan di sini sebagai pintu masuk bagi pekabaran Injil Kerajaan Tuhan. Apa yang kamu sembah dan kamu tidak mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Dalam hubungan lintas agama, kadang-kadang kita dipertanyakan oleh jemaat, apakah Tuhan yang dikenal oleh agama-agama lain adalah Tuhan yang sama yang dikenal oleh Israel? Apakah Allah yang disembah oleh umat agama lain adalah sama dengan Allah Israel? Jawabannya tentu saja, ya sama, tetapi sekaligus ya tidak sama. Ya tidak sama artinya apa? Karena di sini Rasul Paulus pun mengkoreksi ajaran orang-orang Athena dengan menekankan bahwa Allah itu tidak diam di kuil-kuil buatan tangan manusia. Tapi di pihak lain, Rasul Paulus menemukan sebuah titik temu bahwa getar spiritualitas setiap bangsa umat manusia yang mencari Tuhan itu akhirnya mengakui adanya the supreme being, yaitu keberadaan yang tidak disebabkan oleh keberadaan yang lain. Itulah yang oleh Aristoteles disebut causa prima, penyebab awal yang tidak disebabkan oleh yang lain. Tuhan, kalau dalam istilah agama, adalah causa prima. Dia sang penyebab awal, keberadaan awal yang menyebabkan ada yang lain. Dan kesadaran universal seperti inilah yang ditekankan oleh Santo Paulus ketika dia berada di Athena. Di tanah Batak ini, orang memiliki pijar spiritualitas kesadaran bahwa di atas semua yang nisbi, di atas semua yang relatif, itu ada debata, yaitu Tuhan. Debata mula jadi nabulun, Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebetulnya memiliki paralel dengan apa yang dikatakan oleh Nommensen ketika dia datang ke tanah Batak. Kalau menggunakan istilah Rasul Paulus, agnostoteo, Allah yang tidak kamu kenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Mungkin Nommensen bisa merumuskan debata mula jadi nabulun, Tuhan, keberadaan awal yang menjadi asal mula jadi segala sesuatu, yang dimintai hujan dan hujan itu turun, dimintai berkat dan berkat itu turun. Itu adalah kesadaran tentang the supreme being. Kesadaran apapun, termasuk kesadaran kita orang beragama, ketika motivasi kita tidak lurus, itu bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tetapi itu berlaku bagi semua. Ketika kita memurnikan kesadaran kita bahwa Tuhan tidak tinggal di kuil-kuil buatan tangan manusia, seolah-olah dia membutuhkan sesuatu, seolah-olah dia kekurangan sesuatu, itu yang disebut jatuh di dalam penyembahan berhala. Tetapi tatkala fijar spiritualitas kita itu mengakui tentang the supreme being, apalagi kata Rasul Paulus, yang kuberitakan di dalam nama Kristus. Itulah penggenapan dari kearifan lokal. Itulah pemenuhan dari agama-agama yang muncul dari kesadaran natural tentang adanya the supreme being. Dan ternyata saudara-saudara, Pausanias mencatat, dan bahkan banyak filosof yang lain juga mencatat, kira-kira pada abad ke-5 sebelum Masehi, kota Athena pernah dilanda
epidemi, penyakit yang mematikan. Epidemi ini telah membuat rakyat kehilangan harapan masa depan. Lalu penguasa kota Athena namanya Nisitas kemudian meminta saran kepada seorang paranormal, kepada seorang medium roh, wanita dari Pitia. Dan wanita dari Pitia ini ternyata tidak mampu menjawab bagaimana harus memberikan solusi atas epidemi yang melanda kota Athena. Lalu dia menyarankan agar penguasa kota Athena itu menemui seorang filosof yang namanya Epimenides. Dan Plato mencatat ini, Aristoteles mencatat ini, yaitu kunjungan Epimenides ke Athena. Apa yang disarankan Epimenides terhadap wabah penyakit yang mematikan di kota Athena itu? Kalau kamu sudah meminta kepada dewa-dewa yang banyak ini, dan dewa-dewa yang banyak ini tidak menjawab doa kalian, berarti ada Tuhan di atas segala Tuhan, ada dewa di atas segala dewa, yang kuasanya melebihi daripada dewa yang terbatas, mengatasi kuasa Zeus, mengatasi kuasa Jupiter yang kamu imani itu. Di atas keterbatasanmu ada ketidakmaha terbatasan yang mengatasi kekurangan, kenisbian, dan keterbatasan kita. Lalu besok disuruh mengumpulkan domba-domba yang terbaik dan persembahkan kepada Sang Maha Kuasa yang tidak dikenal itu. Dan ketika mereka meminta suatu tanda, ternyata domba-domba itu berhenti di satu tempat, maka kemudian mereka mendirikan sebuah altar. Dan altar itu didirikan oleh seorang tukang bangunan, tetapi tidak diberi nama, tidak diberi arca, karena mereka takut kalau mereka menggambarkan wajahnya, dan itu bukan Tuhan yang sebenarnya. 500 tahun setelah peristiwa ini, rasul dari Tarsus itu yang namanya Alkitis Bulus Tarasul, Santo Paulus Arasul, itu datang dan mengatakan, "Hei rakyat Athena," begitu seolah-olah bahasanya, "kalau dahulu kamu pernah diselamatkan oleh Agnostoteus, ilah yang tidak dikenal, yang kuasanya melampaui semua ilah-ilah itu. Sekarang Agnostoteus yang pernah menolong bangsa ini, itulah yang kuberitakan. Di sini iman Kristen bukan merupakan pertentangan dengan kesadaran spiritualitas lokal. Iman Kristen tidak melawan kearifan lokal, tetapi iman Kristen memenuhi, menggenapi, menyempurnakan semua apa yang disadari manusia tentang keterbatasan mereka. Karena itu, Kristus, Sang Matahari Kebenaran, adalah jalan dan kebenaran dan hidup, merupakan titik kulminasi pencarian umat manusia. Setiap fajar kebenaran, setiap pijar-pijar spiritualitas bangsa-bangsa lengkap dengan kearifan lokalnya adalah fajar-fajar kebenaran yang menunggu matahari bersinar penuh di rembang siang. Karena itu, jangan pertentangkan iman Kristen dengan kearifan lokal, tetapi iman Kristen merupakan puncak dari penggenapan kearifan lokal, karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah dia orang Batak, apakah dia orang Minang, apakah dia orang Melayu, apakah dia orang Sunda, Jawa, Bali sampai Papua, semua diciptakan sama menurut gambar dan rupa Allah. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka ada bakat spiritual untuk mengenal Sang Pencipta. Tetapi oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka pengenalan itu bisa rusak. Karena pengenalan bisa rusak akibat jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan telah memberikan sabdanya yang menjadi daging, yang menyapa kita, yang menebus kemanusiaan yang jatuh itu dalam kasih karunia-Nya yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan dari Huta Sialagan ini, spirit dari Rasul Paulus di Athena, kita perdengarkan kembali di tempat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem, Bishem Hamasiah.